Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah satu teman kita, sahabat kita. Ya, kita lagi ada bertanya ya. Ada masalah apa? Ini Pak Uya, ini saya mau bertanya ini. Ini terkadang kita dalam rumah tangga tidak selalu harmonis, ada cekcok segala macam yang kita hadapi selama rumah tangga. Ini kalau boleh tahu masukannya seperti apa nih agar keluarga kita ini tetap harmonis, terjalin dengan erat, artinya tidak banyak permasalahan yang terjadi. Gitu ya. Jadi intinya bagaimana membuat keluarga yang harmonis, bahagia. Kadang-kadang kita kelelahan pulang gitu ya. Jadi sebenarnya begini, ketika kita melihat berumah tangga itu kebanyakan orang lebih nafsu dengan harta. Nah, ekonomi ini permasalahan yang lebih besar. Maka banyak permasalahan tersebut timbul perpecahan di rumah tangga. Tapi bagaimana membuat rumah tangga harmonis? Ya kita saling memahami satu sama lain. Karena dua orang yang berbeda tidak bisa disatukan langsung dalam waktu yang kecil. Ya, dengan waktu yang 1 tahun, baru nikah 4 bulan mereka belum. Tapi bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun baru kita bisa menyatu. Dengan cara yang pertama, bagaimana membuat kesenyuman, membuat cerita, berbagi cerita, saling membantu, saling memahami. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki lebih banyak pergi keluar rumah ketimbang istri kita, gitu kan. Istri kita ngasuh anak, ya kan. Istri kita nyapu rumah, ya, setrika baju kita, nyuci baju kita. Terus kita yang keluar keluyuran tiap hari, tiap waktu. Nah, semestinya kata Rasul, siapa yang mampu mengajak pergi jalan-jalan, bawa istrinya jalan, maka mendapatkan keberkahan, sumber keberkahan dari Allah. Maka sesekali keluar, ajak juga istrinya keluar dari rumah tuh pergi jalan-jalan, shopping lah namanya gitu kan. Sesekali itu satu. Yang kedua, bagaimana lebih dalam keagamaan, yaitu bagaimana membawa dia untuk membaca Al-Quran bareng. Orang yang sering membaca Al-Quran bareng maka hatinya akan lembut, lisannya akan sempurna, pikirannya akan tenang. Itu satu. Dan ketika itu kita dirikan sholat bareng dengan keluarga, kita jadi imam. Kan kita masih ingat waktu nikah, ya kan, waktu nikah kita masih ingat bahwasanya seperangkat alat sholat dibayar tunai, ya. Itu kita berikan sama istri, bukan berarti kita berikan dia duit itu saja maharnya, tapi memang kita kerjakan bersama istri. Kita sholat bareng, kita jadi imamnya. Kalau kita punya anak kecil, murid anak kita sudah besar, udah SMP atau SMA, SD, kita ajarkan dia baca Quran bareng. Insya Allah rumah itu bahagia, rumah tangga. Yang ketiga, kalau sudah seperti itu, ayo sekarang tanya istri kita. Tanya istri kita, ada apa? Kenapa cemberut? Ada permasalahan apa? Kan bisa kita tanya. Ketika kita tanya seperti itu, kita tahu, oh ini loh permasalahan, ini loh gitu. Insya Allah kalau kita jalankan secara agama, dia Rasulullah SAW, ketika Rasul dengan Siti Khadijah aja beda umur. Rasul menikah dengan Siti Khadijah umur 23 tahun, sedangkan Khadijah umurnya 40 tahun. Kan luar biasa jauh. Tetapi bagaimana kok bisa harmonis rumah tangga Rasulullah? Karena saling memahami satu sama lain. Mungkin itu. Karena terkadang nih istri ini kadang rasa cemburu kelebihan nih Pak Uya. Oh. Kadang kita namanya sekarang era apa kan Internet ya. Digital nih betul.